Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnain dari kelas 12 BDP 2. Saya ingin membawakan ceramah yang bertema pentingnya memuliakan ilmu dan pentingnya memuliakan orang yang memberi ilmu. Dan ini semua sebagai tugas ujian praktek bahasa Indonesia. Udah gak sabar, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla jalaluhu. Wa bismillahi Allahur Rahman, wa bismillahi Allahur Rahim. وبسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة أنبن قلت هيلاته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرث معنا فيه بسره. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. الآية. صدق الله العظيم وصدق الرسول الحبيب النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmatul azimah. Pada kesempatan hari ini begitu banyak limpahan curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita seorang hambanya yang tak luput dari perbuatan dosa, yang tak luput dari perbuatan maksiat, yang tak luput dari perbuatan lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih ingin memberikan nikmatnya kepada kita sebagai hambanya. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau bukan karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. Laulaka ya Muhammad. Jikalau bukan karenamu, jikalau bukan karenamu wahai Sayyidina Muhammad, maka sungguh aku Allah Subhanahu wa taala ma khalaqa aflaq, tidak akan menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Maka daripada itu patutlah kita bersyukur dan tak patut untuk kita kufur menjadi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukarram wal mukhtaram, yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, Mudir Mahad At-Taufiq Dr. Handes Kiai Haji Mahmud Ma'ruf, yang saya hormati pula Al-Ustadzuna Abil Mahbub Abi Dedi Abdul Hadid, dan yang saya hormati pula Kepala Sekolah SMK Nusantara yaitu Bu Hajah Nawati, dan serta staf Dewan Guru yang lainnya, dan serta para jajarannya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghilangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur beliau semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan daripada badan-badan beliau. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi daripada segala kehidupan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhal ahbab, wahai para pemuda, ya ayyuhal ikhwan, wahai para saudara-saudaraku sekalian, i'lam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat daripada derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhal ikhwan, wahai saudaraku sekalian, maka begitu pentingnya kita sebagai talib, sebagai penuntut ilmu, sebagai siswa ataupun siswi yang dimana kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita sebagai talib, sebagai penuntut ilmu, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula untuk kita mencari keridhaan daripada guru-guru kita semua. Betapa pentingnya ilmu yang kita tuntut itu untuk dunia kita ini. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam maqalah beliau mengatakan, "Man arada dunya fa'alaiha bi'ilmi, wa man arada akhirah fa'alaiha bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaiha bi'ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, itu harus menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka haruslah dengan ilmu. Ya ayyuhal ikhwan, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya wajib untuk kaum muslim laki-laki ataupun kaum muslim perempuan. Ya ayyuhal ikhwan wa ayyuhal ahbab, wahai para saudaraku sekalian, wahai para pemuda, para siswa-siswi sekalian, maka bagaimana kunci kita dapat mudah mendapatkan ilmu atas apa yang telah kita pelajari oleh guru-guru kita, baik di ma'had, di pondok pesantren ataupun fil madrasah, di sekolah kita. Yaitu satu, kuncinya apa? Yaitu dengan memuliakan agram, dengan memuliakan daripada guru kita. Ya ayyuhal ikhwan, maka sungguh tak pantas untuk kita sebagai talib, sebagai penuntut ilmu, sebagai siswa ataupun siswi, baik di pondok pesantren ataupun di sekolah, tidak memuliakan daripada guru-guru kita. Kadang kita menganggap remeh, terkadang kita menganggap rendah, terkadang kita menganggap remeh dengan guru-guru kita, baik yang ada di pondok ataupun yang ada di sekolah. Kenapa kita memandang rendah daripada guru-guru kita? Terkadang kita suka menjelek-jelekan guru kita sendiri, guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, guru kita yang telah memperkenalkan kita, yang telah menjadi wasilah, jalan perantara untuk kita mengenal Allah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas untuk kita sebagai murid membeda-bedakan mana guru ini ataupun guru itu, guru ini lebih baik ataupun guru itu lebih baik. Tidak pantas untuk kita membeda-bedakan guru yang satu dengan guru yang lainnya. Maka daripada itu, muliakanlah guru kalian, muliakanlah guru kita semua. Karena kunci kesuksesan, kunci keberkahan daripada ilmu yang kita miliki itu dengan akram, dengan memuliakan daripada guru-guru kita. Dan dikatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim,
musannif mengatakan al-ilmu bita'allumin wal hikmah bil barakati wan nafa'ah bil amal. Beliau mengatakan ilmu itu dicari dan barakah yaitu didapati dengan cara kita berkhidmat, membantu baik guru-guru kita yang ada di sekolah ataupun yang ada di pondok. Dan kemanfaatan daripada ilmu yang kita punya yaitu dengan cara kita mengamalkannya. Beliau musannif di dalam kitab tersebut tidak mengatakan al-ilmu bil makan. Beliau tidak mengatakan bahwasanya keilmuan seseorang yang orang itu punya disesuaikan dengan tempatnya, tidak. Tetapi beliau mengatakan al-ilmu bita'allum. Ilmu itu caranya mendapatkannya dengan cara dicari, bukan karena tempatnya. Terkadang kita salah kaprah, terkadang kita salah mengartikan hal itu semua. Kita mengartikan bahwasanya sekolah ini lebih bagus, dapat menjamin atas ilmu yang kita dapat. Oh, pondok pesantren ini lebih bagus, dapat menjamin ilmu yang kita punya ataupun yang kita dapat. Maka daripada itu, beliau tidak pernah musannif sekalipun mengatakan di dalam kitabnya al-ilmu bil makan, lakin al-ilmu bita'allum. Ilmu itu caranya didapatkan dengan cara kita mencarinya. Mau kita sekolah di sekolah ternama pun, kita mau sekolah ataupun mondok di tempat yang nomor 1 di Indonesia, sekalipun kitanya ogah-ogahan, sekalipun kitanya rada malas, maka tidak dapat menjamin bahwasanya diri kita dapat mendapatkan atas ilmu tersebut. Maka sungguh hadirin ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, siswa-siswi SMK Nusantara yang saya hormati, sebelum saya menutup daripada ceramah saya yang singkat ini, sungguh dikatakan barang siapa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang memuliakan gurunya dengan cara memandang wajah gurunya dengan pandangan yang karena tersebab pandangan tersebut dia merasa senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan satu malaikat yang dimana malaikat tersebut bertugas untuk meminta ampun, memohonkan ampun untuk dirinya, murid tersebut hatta yaumil akhir, sampai yaumil kiamah. Maka daripada itu, ya ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, mari kita sama-sama, saya ataupun kalian semua, sama-sama kita memuliakan daripada guru kita. Jangan sampai timbul di dalam hati kita semua membeda-bedakan guru yang lain, guru yang satu dengan guru yang lainnya. Jangan. Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki adab, akhlak, etika yang kita punya di depan ataupun di hadapan guru-guru kita semua. Maka mungkin cukup sekian dari saya, lebih kurang yang mohon maaf. Jika salah datangnya dari diri saya sendiri, jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.